Marilah kita belajar memahami maksud dan kehendak Tuhan dalam khotbah yang akan saya sampaikan dalam kesempatan ini. Saudaraku dalam Tuhan, mari kita tunduk kepala satu dalam permintaan doa. Ya Bapa, pengasih, pemurah dan penyayang, inilah kami ya Tuhan, umat-Mu yang mau belajar memahami firman-Mu. Firman kehidupan yang akan hidup terus, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah dalam perjalanan waktu hidup kami sebagai orang yang percaya. Bukalah pikiran kami, hati nurani kami, supaya di saat kami membaca firman-Mu Tuhan, kami boleh semakin mengerti, semakin memahami maksud dan kehendak Tuhan itu dalam hidup kami ini. Inilah permohonan dan doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Amin. Marilah saudara-saudaraku dalam Tuhan, kita membaca Alkitab yang terambil dalam 1 Petrus 1 ayat 3 hingga ayat yang ke-12. 1 Petrus 1 ayat 3 hingga ayat yang ke-12. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada sesuatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus, oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian
tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah firman Tuhan. Tema perenungan firman kita saat ini ialah buktikan kemurnian imanmu. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Pada awal penginjilan, Rasul Petrus dan teman-temannya betul-betul mengalami berbagai pergumulan dan tantangan kehidupan. Oleh karena sebagaimana Yesus Kristus ditolak oleh dunia keyahudian, maka secara otomatis Injilnya juga ditolak oleh dunia yang fana ini. Itulah sebabnya para rasul memberitakan Injil Yesus Kristus harus berusaha untuk menantang arus dunia jika mau mempertahankan kebenaran firman Allah. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, tema perikop pembacaan Alkitab yakni pengharapan, iman, dan kasih. Ketiganya merupakan bagian yang tidak boleh dipisahkan dari kehidupan kekristenan yang ada. Di tengah segala perjuangan agar dapat hidup di dalam kehendaknya, ketiganya tidak boleh melepaskan diri satu terhadap yang lain. Pengharapan akan membawa kita kepada sebuah jalan kehidupan yang benar. Iman merupakan perisai kita, tameng kita dari berbagai pencobaan yang ada. Kasih akan menguatkan dan menyembuhkan kita dari luka yang ditimbulkan dari dunia yang penuh dengan dosa ini. Keyakinan iman kita yang kita percayai akan tetap tanggap dan tangguh dalam hidup dan tetap berkomunikasi dalam doa sebagaimana penyebab keselamatan yang dianugerahkan Allah bagi kita umat gembalaan. Karena itu arus tantangan dunia akan semakin kuat mengajak kita semua untuk menjauhi kehendaknya atau kehendak Allah. Saudara-saudaraku yang setia melayani Tuhan, kita semua tidak terlepas dari berbagai masalah, tantangan, penderitaan, dan pergumulan hidup. Namun, sebagai orang-orang yang telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kita memiliki pengharapan untuk menerima satu bagian
yakni kehidupan yang kekal. Rasul Petrus menaikkan doa dan ucapan syukur bagi umat Tuhan yang tinggal di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Yang jelas, mereka adalah orang-orang yang telah dikuduskan oleh Roh dan sebagai ahli waris kerajaan Allah. Sebagai orang-orang yang telah menerima keselamatan di dalam Kristus, mereka akan dipelihara oleh kekuatan Allah pada akhir zaman. Rasul Petrus juga menasihatkan umat Kristiani agar tetap bersuka cita sekalipun harus mengalami berbagai tantangan dan percobaan yang tentunya menguji iman, supaya iman yang ada tetap berkualitas. Sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini, tentunya kita harus survive dan kuat menghadapi tantangan duniawi. Tetapi puji-pujian, karena kita semua telah dilahirkan dalam kematiannya dan telah dibenarkan oleh iman. Di dalam Kristus, kita boleh bermegah dalam pengharapan karena telah menerima kemuliaan Allah, kemuliaannya. Karena itu, tetaplah tekun percaya, karena ketekunan itu sendiri menimbulkan tahan uji yang membentuk kita selalu dalam pengharapan kita tidaklah mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan Allah bagi kita orang beriman. Sepertinya Allah butuh imanmu sebagai perwujudan suatu manifestasi kehidupan sebagai orang yang percaya. Dalam pembuktian dan jati diri keberimanan umat Tuhan, yakni keyakinan mereka yang sekalipun belum pernah melihat Dia atau Yesus, namun kamu mengasihinya. Terungkap dalam ayat yang ke-8. Dan yang pasti, keselamatan kekal itu merupakan tujuan iman orang yang percaya, yaitu keselamatan jiwamu bersama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian, keselamatan kekal yang dimaksudkan itu merupakan suatu kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus Yesus, yakni tentang segala kemuliaannya yang dinyatakan. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, catatan terakhir yang mau disampaikan adalah pemberitaan firman Allah bukan hanya berlaku bagi pribadi orang yang percaya. Bahkan orang-orang yang perlu ditempah, dibekali oleh kuasa Roh Kudus. Dalam hal ini, keselamatan itu diperoleh oleh umat Kristiani yang bergumul dan yang lagi menderita saat itu, yakni mereka yang telah memperoleh harta sorgawi. Tema
perenungan firman kita saat ini ialah bukti kemurnian imanmu. Marilah kita membuka kemurnian iman kita di dalam yang pertama, ucapan syukur karena keselamatan hidup kekal telah kita miliki, telah kita peroleh secara cuma-cuma, yaitu kasih karunia. Hal yang kedua, ucapan syukur karena perbuatan-perbuatan baik kita, maka Allah membuka diri untuk kita masuk bergabung dengannya. Hal yang ketiga, orang-orang telah memperoleh kasih karunia dan berkat perlu berbuat yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk keagungan nama Tuhan. Kiranya kita semua tetap menjadi berkat. Terpujilah nama Tuhan. Sola Gratia. Amin. Demikianlah saudara-saudaraku dalam Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami sudah mendengarkan kebenaran. Logos sebagai firman yang hidup, yang pasti akan kami ejawantakan, kami ungkapkan sesuatu hal yang terjadi dalam kelangsungan kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Terpujilah Dikau Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku di dalam Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan, kebenaran ilahi dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Karena itu, marilah kita semakin mendekatkan diri ke tahta hadirat Kristus yang begitu luar biasa dalam kelangsungan hidup kita sebagai orang yang percaya, yang sedang dan sementara diperlengkapi dan memperlengkapi diri untuk hidup di dalam kasih karunia Kristus. Terpujilah namanya. Jangan lupa, kita semua yang menyaksikan atau menonton channel Air Kehidupan dari Pendeta Stefan Bons Manengkei saat ini, untuk subscribe, untuk like, untuk di-share, dan diberikan komentar-komentar supaya sekiranya akan memperlengkapi apa yang perlu kami perlengkapi dalam channel saat ini. Kritik boleh, tapi kita membangun satu komitmen bersama untuk lebih dekat ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Terpujilah nama Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin.